Mire, bagaimana aku harus merespon pesan kakakmu? Mire menghela nafas panjangnya. Tidak tahu apa yang dipikirkan kakaknya dengan menawarkan uang untuknya. Tapi rasanya Mire seperti dihina secara tidak langsung. Apakah ini karena dia merasa kasihan karena melihatnya bekerja di kafe sebagai tukang bersih-bersih? Ataukah uang itu untuk menggantikan rasa bersalahnya? Jika salah satu pilihan itu benar, maka Mire hanya bisa tersenyum keluh dan membiarkan saja semua terjadi. Kakakmu juga bilang dia akan mengirim uang untukmu setiap bulannya. Jangan dibalas Lucy. Biarkan saja kakakku mengirim pesan sebanyak apapun yang dia mau. Asalkan kau tidak memberikan nomor rekeningmu. Itu tidak akan mengubah apapun. Lucy tersenyum. Dia meletakkan ponselnya, lalu duduk di sebelah Mire yang duduk di pinggiran tempat tidur. Kau benar-benar didewasakan oleh keadaannya Mire. Aku bangga padamu, Mire. Mungkin kau tidak tahu. Tapi aku dan juga keluargaku dulu seringkali tidak bisa makan nasi. Kadang juga memakan nasi tanpa lauk. Atau juga memakan ubi dan singkong yang dihasilkan dari halaman rumah kami. Kami berempat juga pernah memakan bubur nasi tanpa garam. Atau tanpa lauk apapun demi menghemat beras 1 liter agar bisa dimakan hingga 3 hari. Tapi lihatlah aku, juga keluargaku. Kami berhasil melewati itu semua meski belum menjadi orang kaya dan sukses. Tapi setidaknya kami tidak lagi kesusahan untuk membeli nasi. Mire, masa sulit akan segera berlalu. Jadi nikmati dan jalani saja semua proses yang akan menuntun kita menuju bahagia sembari belajar mendewasakan diri. Dan menguatkan hati untuk menghadapi rintangan yang akan datang lagi di masa depan. Mire mengangguk paham. Tidak tahu bagaimana bahagianya nanti suami Lucy karena menikahi wanita yang hebat seperti ini. Tapi sungguh dia juga merasa sangat beruntung memiliki sahabat seperti Lucy. Suamimu nanti pasti akan bahagia sekali memiliki istri sepertimu Lucy. Lucy terkekeh seraya mengurai pelukannya. Mire, aku tidak pernah berpikir seperti itu. Cih, aku iri sekali dengan sikap percaya dirimu. Kenapa iri? Karena kau tidak merasa rendah sama sekali saat berhadapan dengan orang lain. Dan kau selalu mempercayai kekuatanmu sendiri. Mire, dulu aku pernah merasa malu. Dan takut bertemu orang lain karena ayahku yang seorang mantan narapidana. Tapi ibuku bilang, di dunia ini memang tidak ada manusia sempurna. Tapi kau harus merasa sempurna agar kau selalu percaya diri dan merasa pantas. Di sebuah restoran yang kini tengah ramai pengunjung, Daryl duduk sembari menunggu Drago yang katanya akan datang ke sana karena harus mengecek keadaan restoran miliknya. Tak lama sungguh Drago sampai di sana. Tadinya dia sama sekali tidak melihat Daryl dan berniat untuk membicarakan masalah restoran dengan manajer restoran setempat. Drago, sapa Daryl seraya berdiri dari duduknya. Daryl. Drago mengerit melihat Daryl yang tersenyum kepadanya. Sebenarnya bukan hal aneh si Daryl tersenyum seperti itu. Hanya saja Drago merasakan risih karena akhir-akhir ini Daryl terlalu banyak tersenyum. Kau sibuk? Oh, aku hanya ingin bertanya tentang bahan pangan di sini. Ada perlu? Daryl menelan salivanya karena merasa bingung alasan apa yang akan digunakan agar masuk akal. Aku hanya mampir saja. Sekalian melihat bangunan restoran ini, ternyata benar-benar sangat modern dan nampak kokoh. Drago memaksakan senyumnya. Kalau begitu, lanjutkan saja karena sepertinya makananmu belum habis. Aku pergi menemui manajerku dulu ya. Iya, Daryl menatap dengan tatapan kecewa karena Drago malah tidak ingin menemaninya. Padahal dia sengaja menunggunya hingga lumayan lama. Tapi tidak apa-apa, langkah demi langkah dengan harapan besar itu cukup membuatnya tak merasakan ingin menyerah. Dan, cepat sekali datangnya, ujar Drago setelah Denny masuk ke dalam ruangannya. Kebetulan pengunjung baru juga belum datang Pak. Jadi buru-buru saja datang kemari. Mana daftar bahan makanan yang kurang, dan daftar bahan makanan bulan lalu? Ini Pak.
Denny menyerahkan lembaran kertas kepada Drago. Pak, sepertinya gadis cantik di meja sebelah sengaja menunggu Bapak deh. Ujar Denny. Jangan sok tahu, dia hanya kebetulan lewat saja kok. Jawab Drago dengan kedua bola matanya yang tak teralihkan dari lembaran kertas yang tadi Denny serahkan padanya. Tapi, saat baru datang tadi dia langsung bertanya kapan Bapak datang. Ya aku jawab saja kalau Bapak akan datang sore hari seperti biasanya. Dia itu menunggu Bapak sudah lebih dari 2 jam loh. Drago terdiam sesaat, tidak tahu apakah benar apa yang diucapkan Denny barusan. Hanya saja kalau sampai itu sungguhan. Hubungan di antara dia, Mire dan Daryl pasti akan berbelit dan bisa saja berakhir buruk. Tadi pas Bapak melewati saja dia. Dia terlihat sedih Pak. Drago menghela napasnya, mengangkat jemarinya, lalu menunjuk cincin pertunangannya. Bapak sudah menikah. Kaget Denny yang juga merasa heran karena bosnya terlihat muda. Bahkan sama sekali tidak pernah membicarakan tentang perempuan. Belum, tapi aku sudah memiliki tunangan. Jadi kalau dia datang lagi lain hari, katakan saja aku tidak akan datang. Dan kau harus mengirimkan pesan secepat mungkin. Oh, mungkin aku akan menukar waktu. Aku akan datang pagi ke sini. Baru sore ke restoran kedua. Ya ampun, padahal cantik loh Pak. Kasihan harus dianggurkan. Denny terkekeh sendiri. Tunanganku jauh lebih cantik, jadi aku tidak merasa sayang mengacuhkan dia. Kalau kau mau, kau ambil saja daripada nanti dimakan kucing liar. Denny memaksakan senyumnya. Yang Bapak bicarakan manusia loh Pak. Lebih tepatnya gadis cantik. Tapi kenapa kata-kata Bapak tadi malah seperti membicarakan ikan asin ya? Memang ada bedanya. Denny terperangah bingung harus bagaimana merespon ucapan bosnya itu. Setelah urusannya selesai, Drago kini hendak kembali ke rumah dan istirahat setelahnya. Tapi niat itu hanya bisa menjadi angan-angannya saja karena Daryl masih di sana untuk menunggunya. Drago, kau sudah mau pulang? Tanya Daryl seraya bangkit dan menghampiri Drago. Iya, seharian ini sudah menguras tenaga. Ada apa? Daryl memaksakan senyumnya. Boleh minta tolong tidak? Drago ingin sekali menghela nafas agar Daryl merasakan jika dia tidak mau. Tapi karena wanita di hadapannya ini akan menjadi kakak iparnya. Mau tidak mau dia hanya bisa mengangguk meski hatinya terasa sangat berat. Minta tolong apa? Aku tidak membawa kendaraan. Ponselku juga mati. Jadi bolehkah merepotkanmu untuk mengantarku pulang? Drago mengangguk tanpa ekspresi. Alasan macam apa itu? Kalau ponselnya mati kan bisa mengisi baterai di sana. Apalagi katanya sudah menunggu sekitar 2 jam. Apakah orang pandai juga ada masanya menjadi bodoh? Bisa kan? Iya. Drago terdiam tak banyak bicara setelah berdua di dalam mobil menuju kediaman orang tua Daryl. Mungkin ini agak terlihat tidak pantas. Tapi Drago juga merasa tidak punya pilihan selain mengiyakan permintaan Daryl barusan. Hanya suara tarik dan hembusan nafas. Tapi ini lebih baik bagi Drago daripada harus berbincang dengan Daryl setelah kesalahpahaman yang terjadi beberapa waktu lalu. Tapi Daryl tidak sependapat. Sedari tadi dia terus saja berpikir bagaimana caranya mencairkan suasana yang ia rasa sunyi dan canggung. Drago, kau sudah makan malam? Belum, jawab Drago. Sebenarnya dia mulai mencurigai kalau Daryl pasti akan mengajak makan malam bersama. Bagaimana kalau kita makan malam terlebih dulu? Drago menoleh sebentar sembari membuang nafas sebalnya tanpa suara. Bukannya tadi kau sudah makan ya? Aku juga harus segera pulang karena hanya aku teman makan malam ibuku. Jadi maaf kalau terpaksa aku menolak ajakan-mu. Daryl memaksakan senyumnya. Menoleh ke jendela kaca dengan wajah kecewa. Padahal dia sudah mencoba sebaik mungkin untuk meniru Mire. Tapi kenapa juga masih belum bisa diterima? Sesampainya di rumah orang tua Daryl, Drago tak berniat untuk mampir jadi dia memilih untuk langsung saja melanjutkan laju mobilnya.
Daryl, dengan siapa kau pulang? Tanya ibu anak karena kebetulan dia ingin keluar dan tak sengaja melihat sebuah mobil yang mirip dengan mobil milik Drago. Ibu. Daryl tersenyum lalu berjalan mendekati ibunya. Drago yang mengantarku pulang ibu. Ibu Ana mengerit bingung. Sejenak dia menghela napas seolah keberatan dengan apa yang dilakukan Drago. Selain karena seperti memberi harapan kepada Daryl, Drago juga menolak untuk membatalkan pertunangan dengan Mire. Entah apa yang diinginkan pria itu tapi ketidaksukaan kini mulai dirasakan ibu. Ana, Drago masuk ke dalam rumahnya dengan wajah lelah karena seharian berkutat dengan pekerjaan. Mondar-mandir dari restoran satu ke dua restoran lainnya. Maklum saja, restoran miliknya baru beberapa bulan berjalan. Jadi dia harus ekstra kerja keras agar berkembang sesuai dengan prediksinya. Sudah pulang nak, tumben sekali terlambat. Tanya Kebu Rina seraya berjalan menghampiri sang putra yang kini tengah menggantung kunci mobilnya. Lalu melepas sepatu yang ia kenakan. Sudah bu, maaf terlambat ya. Tadi aku terpaksa mengantar Daryl ke rumahnya dulu. Ibu Rina terlihat tak suka dengan dahi yang mengerit. Kenapa kau harus mengantarnya pulang? Dia bilang tidak membawa mobil. Juga tidak bisa memesan kendaraan secara online karena ponselnya mati. Ibu Rina semakin bingung. Tapi dia juga semakin paham jika itu hanyalah alasan yang dibuat-buat oleh Daryl saja. Ibu dan anak sama-sama menyebalkan. Ujar Ibu Rina lalu menggandeng lengan Drago untuk membawanya ke meja makan. Ibu, kenapa ibu terlihat tidak suka? Padahal ibu anakan teman ibu juga. Ibu Rina menghela nafasnya. Tatapannya nampak pilu seolah lelah menyimpan semua duka masa lalu itu seorang diri. Lia, dulu ibu sangat dekat dengannya. Juga sangat dekat dengan satu lagi teman ibu. Kami bertiga selalu bersama, berbagi suka duka, saling membantu. Tapi pada akhirnya semua itu tak memiliki arti lagi karena seseorang datang mengacaukan satu hati. Maksud ibu? Tanya Drago yang jelas merasa bingung. Tidak ada, lebih baik kita makan saja sekarang ya. Mire menarik nafas dalam-dalam. Menghembuskan pelan sebelum menjalankan kedua tangannya untuk membuat pola gambar yang seperti tengah ia pikirkan. Cepat, seolah kedua tangan itu hanya asal mencoret. Tapi siapa sangka kalau lama-kelamaan coretan hitam itu membentuk sebuah gambar yang sangat indah. Juga sedih serasa menyalurkan makna dari gambar yang Mire buat. Seorang anak kecil tengah duduk sembari memandangi banyaknya daun yang berjatuhan di sekitarnya. Tatapannya nampak pilu seolah sedih karena merindukan keindahan. Tangannya memegang selembar daun kering dan satu lagi menyeka air mata yang menetes di pipinya. Gambar itu sengaja Mire buat tanpa warna selain hitam dan putih seperti apa yang hatinya rasakan saat ini. Merindukan tapi juga tidak bisa menemui karena beberapa alasan. Mungkin terdengar hanya alasan klasik semata. Tapi sungguh Mire harus bisa menahannya dan nanti akan kembali dengan kesuksesan yang sudah ia impikan. Juga ia janjikan kepada orang tua, serta yang ada di sekitarnya dulu. Mire, sudah beberapa hari ini kau kurang tidur. Apa kau tidak berniat sebentar untuk istirahat? Mire tersenyum meski wajahnya nampak sangat kelelahan. 1 pekan, dan dia sudah merampungkan 2 lukisan yang berbeda tema. Ini hanya untuk coba-coba, tapi dia juga menaruh harapan yang besar karena berharap lukisannya akan terjual entah berapapun harganya. Lucy, aku memang tidak tahu apakah lukisanku akan terjual atau tidak. Tapi aku benar-benar ingin melakukan semaksimal mungkin agar lukisan yang aku buat mampu membuat orang lain tertarik. Meskipun aku tahu semua tidak mudah, tapi aku juga tahu kalau seekor burung juga tidak lahir dan langsung bisa terbangkan. Lucy mengangguk, lalu berjalan untuk mendudukkan dirinya di kursi yang tak jauh dari Mire. Kau memang sudah bukan seperti manusia lagi ya. Siang sampai sore kau dan aku bekerja di kafe. Malamnya aku tidur karena lelah. Tapi kau masih saja berjuang demi cita-citamu. Aku mau iri.
Tapi aku juga tidak akan sanggup jika menjadi dirimu. Mire terkekeh. Aku bukannya tidak ingin banyak istirahat. Tapi masa depanku siapa yang akan menjamin setelah keputusan sebesar ini aku ambil? Aku sekarang hanya bisa mengandalkan diriku sendiri Lucy. Sejujurnya tanganku pegal. Ditambah lagi banyak sekali luka gores saat aku bekerja. Hanya ini yang bisa aku lakukan Lucy. Mire, aku yakin kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan dalam hidup selama kau berusaha semaksimal mungkin. Aku tahu, itulah mengapa aku akan mencoba menitipkan lukisanku di galeri yang katanya sepi saja dulu. Lucy mengerit bingung. Kenapa? Peluang untuk terjual tentu sangat kecil dong. Mire tersenyum. Pemilik galeri itu sudah lumayan berumur. Dia terus mempertahankan galeri itu karena galeri itu milik mendiang putrinya. Lukisan yang ada di sana juga hanya beberapa saja. Jadi aku berharap lukisanku dapat membuat orang tertarik. Dan galeri milik nenek itu kembali ramai dikunjungi orang. Kau pikir lukisanmu saja sudah cukup membantu? Mire menggeleng. Tentu saja tidak, itulah mengapa aku sudah mengambil semua gambar di galeri itu. Dan ditambah 2 lukisanku yang baru. Lalu aku akan mempromosikan di internet. Lucy mengacungkan 2 jempolnya. Membantu diri sendiri. Juga sekaligus membantu orang lain. Mireku sungguh luar biasa. Belum Lucy. Aku belum melakukannya. Tapi aku berharap bisa membantu nenek itu agar terus mempertahankan galeri milik putrinya. Dan aku berharap lukisanku akan segera dikenal banyak orang. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa mengenal galeri itu? Galeri itu ada di dekat sekolah melukis, katanya dulu galeri itu sangat terkenal. Tapi saat pemiliknya meninggal, galeri itu semakin sepi dari hari ke hari. Sekarang hanya ada nenek atau ibu dari pemiliknya dulu yang merasa berat kalau harus menutup galeri kesayangan putrinya. Selamat pagi Nek. Sapa Mire kepada nenek penjaga galeri yang kini nampak semangat karena kedatangan Mire. Seperti hari-hari sebelumnya, nenek hanya akan duduk di ujung ruangan menatap pilu beberapa lukisan yang tertinggal milik putrinya, dan juga suaminya yang juga sudah sekitar 8 tahun kembali kepada Sang Pencipta, atau tepatnya 2 tahun setelah putri pertama mereka meninggal dunia. Mirelia, selamat pagi. Nenek tersenyum seraya bangkit untuk menyapa Mire lebih dekat. Tidak tahu mengapa, tapi Mire seperti membuatnya dekat dengan seseorang yang ia rasa memiliki aura seperti mendiang putrinya. Nenek sudah sarapan? Sudah Mire. Pagi-pagi tadi dengan 2 lembar roti bakar, lalu segelas susu murni yang hangat. Bagaimana denganmu Mire? Sudah juga Nek, ini aku bawakan buah. Oh iya Nek. Hari ini aku sudah akan mulai mempromosikan lukisan, sekaligus ingin memajang lukisanku di sini. Mire, itu lukisanmu sungguhan? Nenek bertanya dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Lia Nenek, tapi kenapa nenek ingin menangis? Nenek mengusap kedua matanya agar tak menjatuhkan buliran air mata yang sedari tadi sudah ia tahan agar tidak jatuh. Nenek seperti merasakan kesedihan. Juga merasakan kemiripan antara Mire dan juga putri nenek. Dia memang seorang putra, tapi dia tidak memiliki bakat ibunya dalam melukis meski dia mewarisi sifat gigih dan sabar sepertinya. Mire, kau benar-benar membuat nenek merasakan kembali kehadiran Niki putriku. Mire memeluk nenek lalu mengusap punggungnya pelan. Nenek, anggap saja aku cucumu kalau begitu. Bolehkah? Tentu saja. Tak jauh dari galeri, seorang pria tengah memperhatikan mereka dengan tatapan datarnya. Cari waktu untuk melihat lukisan gadis itu. Jika kau merasa lukisan yang dia buat menarik, beli satu dan biarkan aku melihatnya secara langsung. Ucap pria itu kepada asistennya, lalu tak lama meminta sang sopir untuk segera melajukan kembali mobilnya. Setelah hari itu, Mire benar-benar berjuang keras untuk mempromosikan lukisan-lukisan dari Niki Galeri yang juga ada beberapa lukisannya. Pagi ia gunakan untuk mengikuti kelas melukis, istirahat sebentar seraya membuka internet demi mempromosikan lukisan.
lalu pergi bekerja, pulang istirahat sebentar. Lalu malamnya dia menyempatkan diri untuk melukis. Seperti itu hari-hari yang Mire jalani. Tak ada lagi tangan mulus. Tangannya kini kasar, bahkan dia menjadi lebih kurus dari sebelumnya. Tapi tidak apa-apa, semua demi cita-citanya. Juga demi membantu nenek agar Nikki Galeri kembali ramai dikunjungi pengunjung. Seperti dulu. Sebenarnya hal ini membuat teman-teman kelas melukisnya merasa bingung dengan keputusan yang Mire ambil. Karena kebanyakan dari mereka akan menawarkan lukisan mereka ke galeri yang cukup terkenal. Karena mereka juga meyakini bahwa itu semua akan membuat karyanya lebih mudah terjual. Dan namanya juga akan cepat dikenal orang. Memang benar, sudah 2 bulan dan Mire baru menjual 2 lukisan saja. Tapi tidak apa-apa, jalan di depan masih panjang dan dia tidak boleh menyerah secepat ini. Mire, 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 panggil Lucy seraya berlari, bahkan dia sampai membuka pintu dengan kuat. Lucy, ada apa? Mire menggosok matanya, lalu mengerjapkan pelan-pelan. Padahal dia baru saja akan tertidur karena ini sudah akan larut. Dan dia juga sudah sangat lelah. Lucy mengatur nafasnya, sembari memegangi perutnya yang terasa sakit. Di luar ada dia. Mire mengerit bingung. Dia siapa? Anu, itu, dia. Mire semakin mengerit, lalu dia menepuk-nepuk pelan punggung Lucy karena melihat Lucy seperti kesulitan bicara karena kaget juga nafas yang tidak teratur. Cepat, kau lihat saja. Lucy mendorong tubuh Mire keluar dari kamar. Lalu membuka pintu depan dan menunjukkan punggung seorang pria terbungkus jaket tebal panjang hampir selutut. Bahkan di bahunya sampai banyak salju karena cukup lama berdiri luar sana. Lama tidak berjumpa, tunanganku. Drago. Mire yang terkejut hanya bisa melotot dan mengedip-ngedipkan mata beberapa kali karena merasa tidak percaya dengan adanya Drago di hadapannya. Mimpi ya? Apa karena aku tidak rela dan selalu rindu jadi membuat mataku gila? Drago menghela nafas, ada semburan asap di sana karena cuaca dingin yang sedang melanda negara tersebut sesuai dengan musimnya. Kau mau membuatku mati beku ya? Drago berjalan mendekat, lalu mendorong kepala Mire dengan telunjuknya. Aku pasti sudah gila. Ujar Mire yang masih tak percaya. Benar, kau gila. Kau memberikan cincin pertunangan kita kepada wanita lain. Lalu pergi meninggalkanku tanpa bicara. Sekarang kau masih tidak membiarkanku masuk juga. Apa kau menyimpan dendam mendalam padaku? Bisa-bisanya gila sampai seperti ini. Bahkan nafasnya juga terasa nyata. Mire masih tak percaya. Cup, Drago mengecup singkat bibir Mire karena sudah bosan juga meladeni kegilaan Mire. Dasar bajingan. Kesal Mire, lalu memukul pipi Drago. Ah, pekik Drago tapi tak terlihat kesakitan. Masih mau melamun sampai kapan? Drago mencubit pipi Mire sampai merah dan jelas sekali Mire merasakan sakit. Au, Mire menepis tangan Drago, lalu mengusap pipinya. Ini kau sungguhan, menurutmu. Petik 2. Ciciuman pertamaku kenapa seperti ini? Padahal aku memiliki fantasi sendiri saat aku berciuman. Kau sudah menghancurkan fantasi terindahku. Drago memegang pundak Mire, lalu mendorongnya mundur agar dia bisa segera masuk. Drago, kenapa kau bisa di sini? Tanya Mire mengekor di belakang Drago yang masuk ke dalam dan kini sudah duduk di sofa mereka. Kenapa? Apa mengunjungi tunanganku sendiri adalah hal yang tidak benar? Tanya Drago seraya melepas mantel panjangnya. Meletakkan di gantungan sebentar dan kembali duduk dengan nyaman. Di ujung ruangan Lucy hanya bisa menelan salivanya sendiri saat Drago mencium bibir Mire di hadapannya. Dan kini dia tidak mau memikirkan apapun lagi selain kabur dan mengunci diri di kamarnya sebelum adegan-adegan sialan lain akan terbayang-bayang olehnya. Tunanganku, bukannya kau sudah jadi tunangan kakakku? Mire bertanya dengan wajah yang jelas sekali menginginkan jawaban dari pertanyaannya itu.
Drago menghembuskan nafas kasarnya. Dia bangkit lalu meraih pergelangan tangan Mire dan membawanya untuk duduk di sampingnya. Jangan kurang ajar, kau pikir aku barang yang bisa kau berikan kepada orang lain. Lagi pula, kalau aku memang menginginkan kakakmu, aku tentu saja tidak ingin setuju dengan perjodohan bodoh ini. Lalu, bagaimana dengan kakakku? Tanya Mire nampak sedih karena merasa kasihan dengan kakaknya. Kakakmu juga harus bisa menghadapi kenyataan. Dari awal kita dekat karena bisnis. Aku menganggapnya sebatas itu. Tapi kakakmu sendiri yang salah paham. Aku bukan pria yang suka memberikan signal ketertarikan. Jadi aku sudah melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Jadi kau tertarik padaku, begitu ya? Drago sontak terdiam, lalu menelan salivanya sendiri. Benar-benar sialan mulut Mire yang selalu saja membuatnya tak bisa lagi banyak bicara. Kenapa diam? Jangan-jangan benar ya?